Oke, aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi kami dari salah satu kelompok dari kelas A3 2019, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini kami akan membahas topik yang berjudul Telaah Kurikulum dan Sistem Pembelajaran Sekolah Dasar di Finlandia, serta persamaan dan perbedaannya dengan kurikulum 2013 di Indonesia. Kami mengambil materi yang bersumber dari jurnal milik Luil Maknun dan Ahmad Royani yang dipublikasikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2018. Next. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami yang akan menyampaikan materi hari ini. Ada Salsabila, Dehira, Lia, saya sendiri, Ratna, Fitri, Aprilia, Ahmad, Adelia, dan Hermalia. Next. Hari ini kami akan membahas 5 topik utama. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, kajian teoritis. Keempat, pembahasan. Dan kelima, kesimpulan. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Fitri. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi, sistem pendidikan di Indonesia ini terus berubah melalui regulasi undang-undang dan berbagai peraturan. Kurikulum di Indonesia semakin menggeliat menghadapi tantangan zaman, menghadapi era globalisasi dan menyambut masyarakat ekonomi ASEAN atau disingkat MEA. Indonesia dibekali putra-putrinya dengan seperangkat kurikulum dan sistem pembelajaran yang diharapkan dapat melahirkan generasi Indonesia baru yang dapat menjawab tuntutan perubahan globalisasi. Salah satunya pemerintah dalam sektor pendidikan adalah menerapkan kurikulum kualifikasi nasional Indonesia. Dengan demikian, diharapkan lulusan sekolah di Indonesia memiliki soft skill, memiliki entrepreneurship, keunggulan, dan kompetensi-kompetensi lainnya yang dapat membekali diri untuk terjun ke dunia kerja. Berbagai kasus mulai dari bullying, kekerasan di sekolah, kecurangan-kecurangan, kesibukan guru, dan tugas administrasi yang pada gilirannya menyita waktu mengajar, sampai pada kebingungan mengajar dengan kurikulum terbaru yakni kurikulum 2013, serta kebingungan guru melakukan penilaian dan dengan penilaian otentik membuat wajah pendidikan di Indonesia ini semakin muram. Nah, pada kurikulum 2013 ini dengan model pembelajaran saintifik di mana siswa dipacu untuk aktif bertanya, aktif mencoba, berkomunikasi, dan melakukan pembelajaran inquiry. Nah, ini sudah dinilai cukup dibandingkan kurikulum sebelumnya. Sepertinya kurikulum di Indonesia ini yang telah mengalami kurtilas bukanlah satu-satunya kurikulum yang paling pas untuk ditetapkan, untuk diterapkan di seluruh sekolah dasar di Indonesia. Dengan beragam budaya, beragam adat istiadat, topografi, dan tingkat ekonomi yang beragam. Karena di Indonesia ini kan nggak semuanya itu dibilang mampu untuk menjalankan kurikulum 2013 ini. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lanjut untuk melihat sisi baik dan sisi buruk kurtilas dengan membandingkan kurikulum negara kita dengan kurikulum negara terbaik kualitas pendidikannya, yaitu Finlandia. Harapannya adalah kesamaan yang ada dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan perbedaan yang ada dapat dicarikan solusinya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melaksanakan penelitian guna memperoleh informasi tentang kurikulum dan sistem pembelajaran di Finlandia. Apakah sistem ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan kurikulum 2013 di Indonesia? Nah, simak penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan dokumen. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Oktober 2018. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Kedubes Finlandia. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan mengumpulkan catatan lapangan, menganalisis dan mengkategorikan dokumen dan menginterpretasikannya. Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan dan mengorganisasikan dokumen yang menunjang, kemudian menginput data, mengolah data, dan menginterpretasikannya. Terakhir, menyajikan data dalam bentuk deskriptif. Sumber data adalah dokumen kurikulum Kementerian Pendidikan Finlandia dan literasi terkait kurikulum 2013 di Indonesia. Keabsahan data atau trustworthiness memiliki 4 kriteria, yaitu kredibilitas atau derajat kepercayaan, credibility, keteralihan atau transferability, kebergantungan atau dependability, dan kepastian confirmability. Dalam penelitian ini, kriteria kredibilitas dapat ditunjukkan dengan dokumen permohonan pengajuan audiensi penelitian ke Kedubes Finlandia, undangan respon dari pihak kedutaan, hasil korespondensi, instrumen wawancara, foto, dan video sebagai dokumentasi kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan kriteria transferability atau keteralihan dalam penelitian ini adalah penelitian dilakukan di kedutaan sebagai ganti dari kunjungan peneliti ke negara tersebut. Bergantungan atau dependability. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa kedutaan besar juga memberikan link resmi ke Departemen Pendidikan mereka untuk lebih diperdalam lagi, sehingga hasil penelitian yang mungkin luput pada saat wawancara dengan narasumber dapat digali kembali melalui informasi yang terdapat pada link tersebut. Kriteria kepastian atau confirmability dapat dipenuhi dengan data yang diperoleh dari narasumber yang terpercaya, yakni Miss Senat Yildirim Touma, Master of Social Sciences, Sekretaris Kedutaan Finlandia untuk Indonesia, Mr. Ivan Alijaja, Staf Departemen Pengembangan, dan Miss Desmania Nurdin, Asisten Administrasi. Next. Baik. Untuk selanjutnya di sini akan membahas tentang menelaah kurikulum dan sistem pembelajaran sekolah dasar di Finlandia. Sebelumnya, kurikulum yang dipakai di Finlandia adalah kurikulum transferal yang berisi subjek-subjek. Subjek yang dimaksud di sini adalah materi pembelajaran. Materi yang diajarkan di sekolah dasar Finlandia ada sekitar 20 materi. Namun, siswa boleh memilih subjek atau tema yang ada dalam materi tersebut. Kurikulum transferal terbagi menjadi 3. Yang pertama ada transferal competence, artinya di mana siswa dapat mengaitkan atau melintasi materi lain untuk mencapai satu tujuan yang diharapkan. Dengan memilih materi tersendiri, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada support for learning, yaitu masih bersisihan dengan assessment. Jadi, pembelajaran memang betul-betul didukung dengan fasilitas dan penilaian yang merupakan bagian dari proses pembelajaran. Penelitian juga beririsan dengan learning environment dan working method, yang artinya penilaian juga dilakukan bersamaan dengan metode pembelajaran yang diberikan. Artinya, setiap metode yang diajarkan dalam satu tema atau materi atau subjek juga dinilai atau dievaluasi apakah benar-benar tepat atau tidak. Yang ketiga ada Objectives Content Assessment Criteria. Artinya dalam mendukung pembelajaran, melaksanakan metode pembelajaran, dan bahkan dalam penilaian. Kriteria penilaian dilakukan dengan objektif, artinya disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Dan guru yang paling tahu bagaimana kemampuan siswa tersebut. Hal ini memerlukan multidisciplinary learning models, yakni model yang multidisiplin, yang dapat dijangkau oleh kemampuan anak yang berbeda dan dapat menghubungkan satu tema dengan tema lainnya.
Semua itu dilakukan dengan penuh motivasi dan pembelajaran yang menyenangkan. Kurikulum ini juga harus mendukung pengetahuan yang dibutuhkan dan kemampuan serta pengetahuan yang juga diperlukan dalam kehidupan. Semuanya itu juga dibangun menjadi sebuah budaya sekolah yang memiliki pijakan sebagai konsep pembelajaran dan nilai yang sudah digariskan. Next. Oke, selanjutnya di sini membahas tentang persamaan dan perbedaan kurikulum Finlandia dengan kurikulum 2013 di Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tujuan, lebih tepatnya perbedaan tujuan antara kurikulum di Finlandia dan di Indonesia. Tujuan kurikulum Finlandia adalah untuk mendukung pertumbuhan murid terhadap kemanusiaan dan keanggotaan masyarakat yang bertanggung jawab secara etis dan untuk memberi mereka pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan. Sedangkan tujuan kurikulum 2013 di Indonesia adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan peradaban dunia. Nah, dalam hal ini, pengembangan kurikulum 2013 difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik berupa paduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan peserta didik sebagai wujud pemahaman terhadap konsep yang dipelajarinya secara konseptual. Tujuan kompetensi transversal ditentukan dalam kurikulum inti nasional. Penyedia pendidikan dapat mendefinisikannya lebih jauh sesuai dengan bidang penekanan masing-masing. Kompetensi transversal selalu diajarkan, dipelajari, dan dinilai sebagai bagian dari mata pelajaran yang berbeda. Next. Jadi di Finlandia sendiri terdiri dari mata pelajaran bahasa Indonesia atau literature, matematika, biologi, ilmu kimia, agama, ilmu sosial, kesenian, ekonomi, bahasa kedua atau bahasa nasional, belajar lingkungan, geografi, olahraga, lalu budaya cakrawala dunia dan etika tata susila, musik, keahlian, bimbingan konseling, bahasa asing, fisika, sejarah, pendidikan jasmani. Sedangkan mata pelajaran pada kurikulum bahasa di Indonesia terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, matematika, bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni budaya dan prakarya, termasuk muatan lokal, lalu pendidikan jasmani dan kesehatan termasuk muatan lokal juga, lalu bahasa daerah sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Next. Baik, selanjutnya tentang media pembelajaran. Nah, baik di negara Finlandia maupun di Indonesia itu memiliki kesamaan dalam hal penggunaan media pembelajaran ya, yaitu yang pertama, peserta didik belajar dari berbagai sumber belajar. Jadi si peserta didik tidak hanya menjadikan guru sebagai sumber belajar dia, tapi juga ada media-media lain gitu sebagai sumber belajarnya. Lalu yang persamaan yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Jadi teknologi ini dimanfaatkan ya untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran baik di Finlandia maupun di Indonesia itu sama-sama menggunakan teknologi dengan baik begitu. Next. Nah, metode dan strategi pembelajaran. Untuk metode dan strategi pembelajaran di Finlandia itu sekolah harus menyediakan kesempatan untuk eksperimen, eksplorasi, pembelajaran aktif, aktivitas fisik dan bermain. Juga keanekaragaman budaya dan kesadaran bahasa juga dijadikan prinsip utama gitu yang memandu pengembangan budaya sekolah. Penggunaan berbagai bahasa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dipandang sebagai hal yang alami dan bahasa itu sangat dihargai di sana. Jadi untuk menambah aktivitas siswa.
Sedangkan strategi pembelajaran di Indonesia pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran satu arah yang akan menjadikan pembelajaran itu interaktif, secara jejaring dan aktif mencari. Jadi di sini menurut Permendikbud nomor 70 tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, yaitu strategi pembelajaran pada kurikulum 2013 adalah pembelajaran satu arah atau interaksinya antara guru dan peserta didik, menjadikan pembelajaran interaktif. Interaktif itu maksudnya antara guru, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan alam atau sumber media lainnya pada pembelajaran kurikulum 2013. Yang kedua, pembelajaran secara jejaring. Peserta didik dapat menimba ilmu dari siapa saja dan dari mana saja yang dapat dihubungi, serta diperoleh melalui internet pada pembelajaran kurikulum 2013 ini. Jadi peserta tidak terpaku pada guru, peserta didik bisa menimba ilmu dari mana saja gitu, dari dalam memanfaatkan teknologinya. Lalu yang ketiga, pembelajaran aktif mencari. Pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan model pembelajaran pendekatan sains. Yang keempat, pembelajaran kelompok atau berbasis tim. Yang kelima, pembelajaran berbasis alat multimedia dan pembelajaran berbasis kebutuhan pelanggan atau users dengan memperkuat pengembangan potensi khusus yang dimiliki setiap peserta didik. Juga pembelajaran ilmu pengetahuan jamak atau multidisiplins dan juga pembelajaran kritis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, negara Finlandia menggunakan kurikulum transversal, yang dimana kurikulum transversal yaitu kurikulum yang menekankan belajar dilakukan melalui kerja kelompok, kreativitas, dan kemampuan problem solving atau memecah masalah yang bisa didukung dengan penggunaan teknologi digital. Kurikulum transversal ini bertujuan untuk berpikir dan belajar untuk belajar, kompetensi budaya, interaksi dan ekspresi diri, menjaga diri sendiri dan mengatur kehidupan sehari-hari, multiliteransi, kompetensi ICT, kompetensi kehidupan kerja dan kewirausahaan, serta partisipasi, keterlibatan, dan membangun masa depan yang berkelanjutan. Nah, sedangkan proses pembelajaran di Indonesia itu ada dua, yaitu ada pembelajaran secara langsung dan pembelajaran secara tidak langsung. Yang pertama yaitu pembelajaran langsung. Pada pembelajaran kurikulum 2013, pembelajaran ini mengembangkan proses pendidikan di mana siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran Kurtilas ini meliputi kegiatan belajar seperti mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung, atau yang disebut dengan instructional effect. Hasilnya adalah bertambah pengetahuan dan keterampilan siswa yang bisa diukur dengan instrumen evaluasi yang sesuai. Nah, yang kedua yaitu ada pembelajaran secara tidak langsung. Pada pembelajaran kurikulum 2013, itu berupa pembelajaran tidak langsung yang terjadi selama proses pembelajaran langsung, tetapi tidak berwujud kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung ini yaitu pada pembelajaran kurikulum 2013 berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku. Pembelajaran kurikulum 2013 yang digunakan sebagai media pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Pengembangan nilai dan sikap dalam diri siswa ini dilakukan dan atau terjadi melalui interaksi antar siswa dalam kerja kelompok, kemudian diskusi siswa dengan guru, dan siswa dengan lingkungannya. Next.
Selanjutnya ada penilaian. Dalam hal penilaian, negara Finlandia menganut keanekaragaman dalam penilaian murid. Kurikulum baru menekankan keragaman dalam metode penilaian, serta penilaian yang memandu dan mendorong pembelajaran. Informasi tentang kemajuan belajar setiap siswa harus diberikan kepada murid dan wali secara cukup sering. Umpan balik juga diberikan dengan cara selain laporan atau sertifikat. Pada akhir setiap tahun, siswa menerima laporan tahun sekolah yang memberikan nilai numerik untuk setiap mata pelajaran tentang seberapa baik murid telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun ajaran. Untuk memastikan penilaian yang adil, kriteria penilaian nasional untuk numerik kelas 8 atau baik telah didefinisikan dalam setiap mata pelajaran untuk kelas 6 dan 9. Sedangkan penilaian di Indonesia, prinsip utama pengembangan kurikulum 2013 adalah didasarkan pada model kurikulum berbasis kompetensi dengan standar kompetensi lulusan yang ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. Selain memiliki prinsip utama, kurikulum 2013 juga memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Aspek pengetahuan merupakan aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang. Di dalam struktur kurikulum ini, jenjang SD memiliki bobot pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter. Jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Serta jenjang SMA memiliki bobot pengetahuan 80% dan 20% aspek karakter. Kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah dicanangkan pemerintah sebelum terbentuknya kurikulum ini. Aspek keterampilan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam membuat, melaksanakan, dan mengerjakan suatu soal atau proyek, sehingga siswa dapat terlatih sifat ilmiah dan karakter yang merujuk pada aspek keterampilan. Aspek keterampilan dapat berupa keterampilan pengerjaan soal, keterampilan pengerjaan dan pelaksanaan proyek, keterampilan membuat teks, dan keterampilan dalam menjawab soal lisan. Aspek penilaian sikap dan perilaku merupakan aspek penilaian dengan menilai sikap dan perilaku peserta didik selama proses pembelajaran. Aspek penilaian ini dinilai oleh guru dalam jurnal harian, teman sejawat dalam sebuah lembaran nilai, dan oleh diri sendiri. Selanjutnya. Baik, sampailah kita pada kesimpulan. Dari semua pembahasan yang telah teman-teman saya sampaikan, kami bisa menarik kesimpulan bahwa kurikulum Finlandia dan kurikulum di Indonesia memiliki beberapa persamaan, diantaranya pada tujuan, yakni sama-sama ingin membekali diri, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup, walaupun kurikulum di Indonesia lebih ditekankan pada pembentukan karakter, dan kurikulum Finlandia ditekankannya pada kemandirian dan tanggung jawab para peserta didiknya. Persamaan lain juga ada di media pembelajarannya. Mereka sama-sama menggunakan sumber multimedia, yang artinya media bisa digunakan dari berbagai sumber. Mereka bisa cari bahan belajar, sumber belajar dari internet, buku, narasumber, atau guru-guru mereka. Nah, ada juga perbedaannya dari aspek isi atau materi, di mana kurikulum 2013 di Indonesia menggunakan pembelajaran tematik integratif. Awalnya mirip seperti Finlandia, tapi perbedaannya ini, di Finlandia ada 20 materi yang bisa dipilih oleh siswa secara langsung, yang tidak ada di Indonesia. 20 materi ini bisa dipilih sesuai dengan kemampuan siswanya masing-masing, dan itu belum ada di Indonesia. Selanjutnya, perbedaan lain itu ada di penilaiannya. Jika kita berbicara tentang bidang pendidikan, tidak akan jauh dari aspek penilaian. Sekilas penilaian aspek pengetahuan, keterampilan, dan aspek perilaku yang dilakukan sepanjang pembelajaran mirip dengan Finlandia. Namun, perbedaannya, ada penerapannya itu tidak berjalan dengan baik, karena guru-guru masih kebingungan bagaimana cara menilai aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku peserta didik, dan membuat 3 aspek nilai itu menjadi satu nilai. Outputnya satu nilai itu masih bingung, dan juga di Indonesia masih ada UTS dan UAS yang masih harus dikalkulasikan lagi nilainya. Sedangkan di Finlandia itu penilaian dilakukan
Berbeda tiap individunya. Asesmennya dilakukan sepanjang pembelajaran. Dan siswa memberikan feedback, umpan balik kepada guru, agar guru dapat mengetahui kemampuan siswanya udah sampai mana nih. Di sana juga nggak ada UTS sama UAS di level sekolah dasar. Jadi, lebih mudah untuk mengkalkulasikan penilaiannya. Serta di sana masih ada juga remedial untuk siswa yang belum mencapai kemampuan yang diharapkan. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.